kesan saya dari pertama kali waktu pendaftaran dahulu, yaitu 5 tahun yang lalu, sekitar tahun 2014, saya mendapat kesan bahwa tim Khalifah cukup profesional, uh, membantu kami untuk mendapatkan informasi yang cukup memadai, juga ikut selalu memberikan update informasi mengenai kapan kami harus bisa berangkat. Semua sarana juga yang diberikan selama ini cukup menggembirakan dan saya cukup puas. Semoga nanti dengan perjalanan kami ibadah haji dilancarkan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tim-tim Khalifah juga dapat mensupport kami sehingga nanti kami mendapatkan haji yang mabrur. Amin ya robbal alamin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Khalifah Tour sudah memberikan kami bimbingan yang cukup maksimal selama ini sejak awal kita mendaftarkan sekitar tahun 2013-2014. Alhamdulillah hingga kini dari Khalifah Tour juga sangat mensupport dan komunikasi sangat baik dengan kami sebagai calon jamaah hingga hari ini kita bisa menyelenggarakan manasik bersama-sama dengan seluruh jamaah di Khalifah Tour untuk keberangkatan haji 1440 Hijriah tahun ini. Insya Allah semua materi-materi yang disampaikan oleh para pembimbing dan juga Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Haji Mabrur, laisa lahul jaza ilal jannah. Orang Islam yang dia tidak mau niat untuk haji, maka meninggal akan digolongkan Yahudi, Nasrani, Majusi. Yang penting dia bukan digolongkan orang Islam. Mari haji bersama Khalifah Tour. Khalifah Tour, bimbingan maksimal, fasilitas optimal. Mabrur insya Allah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Semoga suara saya bisa terdengar dengan cukup jelas. Selamat pagi kepada Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Selamat datang kembali di kajian subuh pada pagi hari ini. Yang insya Allah pemateri menyampaikan adalah Pak Haji Ustadz Dadan, ya, dengan kan topik pembicaraannya yaitu pembahasan mengenai kitab Uhud Al-Lujain fi Bayani Hukun Al-Jaujain karya Syekh Muhammad bin Umar bin Ali Nawawi Al-Bantari Al-Jawi. Pertemuan keempat ya. Jadi biasa Ustadz Dadan mengisi di hari Selasa ya, Ustadz kemarin. Cuman karena berhalangan ada urusan keluar kota, jadi jadwal kemarin digantikan dan hari ini kembali kepada jadwal biasa ya. Iya. Baik, namun sebelum kajian kita mulai, nanti kami mohon izin untuk menyampaikan dulu informasi mengenai Khalifah Berbagi yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz Muh. Pak Ustadz, kami persilakan. Saya coba share screen sebentar ya. Ya, boleh Pak Riki di-share dulu itunya. Suara saya jelas Pak Riki? Jelas Pak Mu. Jelas ya. Apakah sudah tampil? Tampil Pak Riki. Boleh dikebawahkan? Boleh, sebentar ya. Ya, di situ saja cukup. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad dan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, Al-Mukarramun Sayyikhuna Ustadz Haji Dadan Suherdiana, Master Agama, Pak Doktor, mudah-mudahan sehat, keluarganya sehat, Allah limpahkan keberkahan. Juga ibu bapak yang lain
yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jazakumullah khairan katsira, Khalifah berbagi. Sampai tanggal 20 rekapitulasi dana yang masuk untuk Khalifah berbagi Rp17.575.000 dan untuk sedekah subuh berjumlah Rp7.950.000. Total dana Rp25.525.000. Saya ucapkan terima kasih, jazakumullah khairan katsira. Semoga ikhtiar lebih dari ibu dan bapak, sahabat, saudara sekalian. Semoga Allah menggantinya dengan yang terbaik. Dan semoga setiap apa yang disedekahkan menjadi pelindung dan menjadi wasilah pembuka pintu rahmat dan keberkahan. Dapat info dari rekan-rekan kami di Semeru bahwa hari ini pemerintah di Kabupaten Lumajang sedang mempersiapkan hunian sementara untuk bantuan logistik, sembako, air bersih. Alhamdulillah sudah tercukupi kemarin, dapat filmnya juga. Dan sementara ini di Kabupaten Lumajang membutuhkan untuk hunian sementara alas tidur, tempat tidur, alat mandi. Bagi ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang ingin ikut serta bergabung di Khalifah Berbagi, kita akan fokuskan bantuan kepada para keluarganya dalam bentuk donasi, akan tetapi nanti kami akan sampaikan dalam bentuk paket barang, apakah itu perlengkapan mandi, alas tidur, selimut, itu yang mereka sangat butuhkan. Ya, itu saja Pak Regi yang bisa saya sampaikan. Kemarin kami coba komunikasi dengan 2 LSM, satu dari ACT, yang satu lagi dari DT Peduli, dan kami sedang kontak juga rekan-rekan kami di Basarnas di Kabupaten Lumajang. Ya, mudah-mudahan dapat info update-nya sehingga sasaran Khalifah Berbagi juga insya Allah tepat kepada yang membutuhkannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas update yang telah disampaikan, Pak Mu. Baik, ya ini adalah beberapa lokasi yang menjadi sasaran berbagi kami ya, hasil dari sumbangan dari Bapak dan Ibu sekalian, seperti di Garut dan yang terbaru ini adalah di Semeru. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mengikuti kajian, baiknya kita perhatikan dulu beberapa hal, bahwa pertama pastikan nama atau institusi Anda sesuai dari monitor, karena kadang masih ada yang judulnya Oppo, iPhone gitu ya, nama-namanya, itu nanti bisa tolong dirubah sesuai nama atau sesuai institusi. Kemudian nonaktifkan fitur getar dan ada link HP Anda, kadang-kadang suaranya bisa masuk ya, getarannya. Juga mikrofon untuk di-mute selama Zoom meeting, kecuali nanti mungkin jika ada kesempatan tanya jawab secara langsung. Nah, kemudian tuliskan pertanyaan di fitur chat. Jadi selama kajian jika ada pertanyaan silakan diketik di fitur di kolom chat. Insya Allah nanti pada sesi tanya jawab akan disampaikan langsung oleh Pak Ustadz Dadan. Kemudian juga jangan lupa untuk mengisi formulir umpan balik sebelum webinar selesai. Baik Bapak dan Ibu, alhamdulillah telah hadir di tengah kita Pak Ustadz Dadan. Oleh karenanya, mari kita mulai saja kajian subuh pada pagi hari ini dengan membaca doa pembukaan majelis. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Waktu dan tempat kami persilakan Ustadz Dadan. Baik, terima kasih Pak Ustadz Regi. Bisa didengar bagus suaranya, Ustadz? Jelas Pak Ustadz. Bisa, Pak Ustadz. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya bisa bertemu dengan para bapak dan ibu, para hadirin sekalian ini di Zoom meeting. Terima kasih atas kehadiran semuanya. Terima kasih atas perhatian para bapak dan ibu sekalian. Dalam kesempatan yang berbahagia ini tentu saja saya sangat berterima kasih kepada Khalifah Tur yang telah memfasilitasi kegiatan kajian di hari Sabtu ini sebagai pengganti kajian rutin hari Selasa sebenarnya. Terima kasih yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Baik para bapak dan ibu, kita akan mencoba kembali membicarakan sharing, ya, mungkin ini sharing ilmu yang diberikan kepada kita dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Dalam buku Syekh Nawawi Al-Bantani yang berjudul Uqud Al-Lujain fi bayani hukukil zaujain. Jadi dalam kitab ini ada 4 pasal. Pada pertemuan pertama saya sampaikan pasal pertama masih kita akhiri sekarang, mungkin ini akhir dari pasal pertama, yaitu tentang hak istri terhadap suaminya, atau kita balik kewajiban suami terhadap istrinya. Nah ini, jadi di dalam kitab Uqudul Zain ini bisa dikatakan bahwa hakul mar'ati ala zauji, hak istri terhadap suaminya. Ya, gitu ya. Apa itu? Ai min haqqiha alaihi ayat amaha idza toma'a wa yaksuha idza tasa wala yadribul wajha dan lain sebagainya. Ini diteruskan bahasannya panjang gitu ya, dan akan saya ringkas dalam pertemuan ini sebagai sebuah kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi itu. Kemudian inti daripada hak istri terhadap suami atau kewajiban suami terhadap istrinya itu dalam pembahasan pertama sudah disebutkan bahwa intinya ada 2. Yang pertama adalah muasyarah bil ma'ruf, yaitu memperlakukan istri itu dengan baik. Gitu. Apa yang disebut muasyarah bil ma'ruf dalam bahasan yang lalu adalah al-adlu. Gitu ya. Al-adlu yaitu adil. Gitu. Adil dalam memberikan atau dalam memperlakukan istri. Ya. Nah, baik, saya akan sampaikan dalam bahasan terakhir Imam Nawawi membahas tentang konsep adil. Konsep keadilan kepada istri. Gitu. Konsep keadilan terhadap istri itu Imam Nawawi mengutip 2 ayat Al-Quran yang akan saya sampaikan dalam bentuk slide. Mohon izin, ya. Mohon izin saya akan sampaikan slide-nya. Sebentar. Jadi pembahasan sekarang ini adalah pembahasan tentang konsep adil ya kepada istri menurut
Imam Nawawi. Nah, menurut Imam Nawawi, yang disebut adil gitu ya, yang disebut adil itu mengutip 2 surat atau 2 ayat Al-Qur'an. Yang pertama saya sampaikan ini. Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 129. Silakan mungkin mau diinformasikan, mau dikaji gitu ya, mau dikaji lagi lebih dalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walang tastati'u ang ta'dilu bainan nisa walau harostum. Fala tamilu kullal maili fatazaruha kal mu'allaqah wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurur rahima. Yang artinya, dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu janganlah kamu cenderung kepada yang kamu cintai, sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini oleh Imam An-Nawawi dijelaskan sebagai salah satu kutipan dalam tafsir Al-Jalalain gitu. Ditafsirkan ayat ini disebutkan bahwa katanya kalimat dan kamu sekali-kali takkan dapat berlaku adil itu artinya bersikap sama tanpa berat sebelah gitu. Jadi kamu sekali-kali takkan dapat berlaku adil artinya bersikap sama tanpa berat sebelah di antara istri-istrimu. Dalam apa? Dalam kasih sayang. Walaupun kamu sangat menginginkannya. Sebab itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada wanita yang kamu kasih itu, baik dalam soal giliran maupun dalam soal pembagian nafkah. Hingga kamu tinggalkan wanita yang tidak kamu cintai itu. Jadi seperti bergantung ya. Menjadi janda tidak bersuami pun bukan gitu. Jadi istilahnya tidak janda juga tidak merasa bersuami. Dan jika kamu mengadakan perjanjian, yakni dengan berlaku adil dalam mengatur giliran dan menjaga diri dari berbuat kecurangan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun terhadap kecenderungan yang terdapat dalam hatimu. Dan Allah lagi Maha Penyayang kepadamu dalam masalah tersebut. Nah, ini tafsir Al-Jalalain itu terkenal sebagai tafsir mufrodat ya, perkata. Jadi yang dimaksud dengan adil itu ya tidak berat sebelah, kemudian yang dimaksud dengan kepada tidak bisa berlaku adil itu dalam kasih sayang. Ini tafsir Jalalain. Asbab an-nuzul atau sebab turunnya ayat ini adalah dikatakan di dalam kitab Asbabun Nuzul, turunnya ayat ini adalah pada suatu malam katanya Rasulullah SAW keluar dari rumahnya dan mengatakan, inilah bentuk usaha saya sebagai seorang laki-laki untuk membagi dengan adil sesuai dengan kemampuan saya, kata Rasul. Ya, apa itu? Kenapa orang tidak bisa berbuat adil? Sebab cintanya berlebihan kepada salah satu istri. Bukan hanya dalam peran suami istri, ada juga seorang ibu yang mencintai berlebihan kepada anaknya. Anak pertamanya misalnya
lebih dicintai, lebih disayangi, atau anak perempuannya atau anak laki-lakinya. Keadaan inilah yang memicu ketidakadilan. Oleh karena itu bisa saja dalam mencintai, berbuat adil itu muncul ketika cintanya itu berjarak. Cinta berjarak itu agar kita tidak jatuh ke dalam emosional cinta. Kata Imam An-Nawawi seperti itu. Jadi ketika kita mencintai seseorang, jangan berlebihan. Karena dengan berlebihan akan menimbulkan ketidakadilan. Gitu. Makanya cinta itu harus berjarak. Artinya mencintai seseorang itu, ya, termasuk mencintai istri itu ya dibatasi, karena kecintaan yang paling dalam itu ya mencintai Allah gitu. Mencintai istri berarti kan mencintai dunia katanya. Kalau mencintai dunia, cintanya itu dalam dunia itu dalam genggaman kata Rasulullah. Bukan mencintai sepenuh hati, artinya 100% atau istilahnya berlebihan lah, istilahnya berlebihan. Mencintainya ya mencintai ya seperti mencintai kita mencintai dunia ini. Itu berjarak. Karena akan menimbulkan ketidakadilan kata Imam Nawawi kalau kita mencintainya secara berlebihan. Asbabun nuzul ayat tadi dikatakan bahwa ya, maaf, loh kenapa hilang ya? Asbab an-nuzulnya adalah pada saat Rasul gitu ya, pada saat Rasul berada di slide-nya hilang, Ustaz. Slide-nya hilang ya? Iya. Bentar. Oh, kenapa slide-nya hilang? Ini mungkin ini. Baik, kita lanjutkan nih, ada lagi. Nah, ketika ini asbab an-nuzulnya adalah katanya dalam kitab Asbabun Nuzul yang dimaksud dengan berlaku adil, hilang lagi. Baik, ini kita share lagi. Ada ya, Pak lagi ya. Bisa hilang terus ya. Atau mungkin coba di save dulu ke PDF, kemudian ditampilkannya di PDF, Ustaz. Kalau PowerPoint gangguan. Tidak keluar, saya save dulu ya. Dalam bentuk PDF. Baik, ini udah nih. Sudah ada. Maaf nih. Tidak apa. Nah, nih.
Itu ya, Pak Regi, udah ada ya? Nah. Ya, sudah. Nah, ini asbabun nuzul dari ayat ini. Berlaku adil dalam ayat ini adalah berlaku adil dalam hal membagi waktu. Nah, ini istilahnya, mohon maaf nih, ini yang dikaji di sini itu adalah sesuatu yang mungkin sensitif ya, tapi ya nggak apa-apa kita membahas tentang ini menurut Imam An-Nawawi seperti itu. Ya, jadi yang dimaksud dengan membagi berlaku adil gitu ya berdasarkan kitab Asbab An-Nuzul ini adalah membagi waktu. Kemudian ini mohon maaf ini itu di close aja Ustadz, jangan di repair, di close aja. Jangan ya. Di close aja. Di close ya. Nah, coba. Di close malah keluar. Oh iya. Ini mungkin ini punya saya nggak orisinil kelihatan. Ini udah habis kelihatan. Ininya Pak Regi. Harus saya save lagi ya kelihatannya. Baik, kita lanjutkan bahwa yang dimaksud dengan adil, gitu ya, yang dimaksud dengan adil ini terus ya Pak Regi ya. Coba punten, maksudnya di close yang tanda silang di atas coba, tanda silang ini kanan atas. Ini ya. Ya coba. Oh sama. Kenapa ya saja? Tadi nggak apa-apa tadi. Nggak apa-apa lah, sambil gini aja nggak apa-apa keluar itu tidak kita close, tidak kita apa-apain. Iya, dipindahkan aja nanti windownya. Nah, windownya digeser ke bawah aja. Geser aja ke sini nih. Ya. Kemudian ya. Beliau juga Imam Nawawi mengatakan bahwa dalam kesempatan itu Rasul sekalipun demikian katanya beliau merasa tidak dapat membagi waktu. Nah, jadi begitu ya ceritanya. Rasul itu kan berusaha sekuat tenaga bisa membagi waktu antara istri-istrinya itu, tetapi beliau tidak bisa gitu membagi waktu dengan adil di antara istri-istrinya itu. Kemudian karena beliau katanya perasaan beliau lebih mencintai Aisyah daripada istri-istrinya yang lain. Tetapi Aisyah juga memang punya kelebihan dari istri-istri yang lain. Sehingga Rasul mungkin lebih sayang, lebih mencintai Aisyah. Hal inilah yang dilakukan sampai Rasulullah wafat. Dan banyak sahabat yang terutama kalangan perempuan sering bertanya kepada Aisyah mengenai hukum atau hadisnya ini. Jadi sungguh pun demikian katanya. Beliau merasa berdosa dan mohon ampun kepada Allah yang Maha Pengampun. Dengan turunnya ayat ini, hati Rasulullah menjadi tentram. Nah, jadi itulah yang merupakan asbab an-nuzul dari ayat ini. Ayat ini kan bahasanya dalam yang pertama itu dikatakan tidak sekali-kali kamu itu bisa berbuat adil gitu. Artinya dalam kesempatan atau dalam asbabun nuzulnya itu bahwa pada saat itu Rasul merasa tidak bisa berlaku adil. Kemudian memohon ampun kepada Allah dan Allah turunkan gitu ayat
surat An-Nisa 128. Nah, itu yang terjadi. Baik, Ustadz, ya, kan kita teruskan. Nah, yang dimaksud dengan adil di sini, gitu. Yang dimaksud dengan adil dalam ayat yang kedua, mohon maaf tadi kemana ya? Nah, ini ternyata harus di repair ya. Karena kalau tidak, nah ini. Dari keterangan di atas, katanya, ya, dari keterangan yang tadi dikatakan bahwa dapat dipahami manusia itu tidak dapat menguasai hatinya sendiri. Hanyalah Allah yang menguasainya. Imam Nawawi mengatakan seperti itu. Oleh karena itu, sekalipun manusia telah bertekad akan berlaku adil terhadap istri-istrinya, namun ia tidak dapat membagi waktu dan cintanya antara istri-istrinya secara adil. Keadilan yang dituntut dari seorang suami terhadap istri-istrinya adalah keadilan yang dapat dilakukannya seperti adil dalam menetapkan hari giliran antara istrinya, adil dalam memberi nafkah, adil dalam bergaul, dan sebagainya. Allah katanya memperingatkan kepada para suami karena tidak dapat membagi cintanya di antara istrinya itu dengan adil. Janganlah terlalu cenderung kepada salah satu istrinya sehingga istri yang lain hidup terkatung-katung. Hidup merana, hidup dalam keadaan antara terikat dalam perkawinan dengan tidak terikat lagi dan sebagainya. Ini kan memberikan gambaran kepada kita bahwa memang hal ini gitu ya tantangannya cukup besar sehingga ayat tadi memperingatkan kepada orang-orang gitu ya yang memiliki mungkin pasangan lebih dari satu istri, artinya seperti itu, bahwa itu sangat berat. Dan ayat tadi memberikan gambaran bahwa Rasul sekalipun itu merasa tidak bisa berlaku adil itu. Sehingga muncullah ayat tadi yang seolah-olah mengatakan bahwa Rasul saja itu tidak bisa berlaku seperti apa yang diharapkan gitu ya. Makanya muncul ayat yang mengatakan bahwa tidak bisa gitu ya berlaku adil, yang disebut adil itu. Sehingga yang dimaksud dengan adil pada waktu ayat ini turun adalah adil seperti adilnya Rasul kepada istrinya. Jadi adil secara proporsional saja. Gitu. Bukan dalam arti adil diberi 5 semua, diberi 2 semua, gitu ya. Tidak seperti itu, akan tetapi secara proporsional. Oleh karena itu, dalam ayat tadi diakhiri dengan bahwa Allah Maha Pengampun, gitu ya. Bahwa Allah sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini sebagai ungkapan bahwa adil sebagai salah satu bentuk hal yang harus dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya itu sangat berat gitu ya bagi seorang suami. Kemudian yang selanjutnya ini renungan yang kedua adalah Imam An-Nawawi mengutip surat An-Nisa ayat 3 ya. Dalam surat An-Nisa ayat 3, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tawbalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah aw ma malakat aymanukum dzalika adana alla ta'ulu. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim, bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu lebih dekat
kepada tidak berbuat aniaya. Ini indah sekali ya ayat ini, meskipun memberikan gambaran bahwa kita ya seorang laki-laki bisa mengawini lebih dari satu istri, akan tetapi ayat ini diakhiri dengan kata-kata yang indah, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Kan itu diakhiri dengan yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Jadi kecenderungan ketidakadilan gitu seorang laki-laki kepada istri-istrinya itu memang sudah mungkin yang dianggap sebagai hal yang melekat gitu pada laki-laki, sehingga ayat ini lebih menegaskan lagi. Kalau pada ayat yang pertama itu mengatakan bahwa sekali-kali kamu tidak bisa berlaku adil, maka ini solusinya. Gitu solusinya. Maka disolusi dalam ayat lanjutan dari ayat ini gitu ya. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Ayat ini menggambarkan bahwa menurut tafsir Al-Jalalain, dan jika kamu takut, Masya Allah, ini lagi, keluar lagi. Dan jika kamu, katanya, takut atau jika kamu merasa bahwa hal ini dalam tafsir Jalalain dikatakan tadi ya. Nah ini, dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim sehingga sulit bagi kamu untuk menghadapi mereka, lalu kamu takut gitu. Pula tidak akan dapat berlaku adil di antara wanita-wanita yang kamu kawini, maka kawinilah, katanya apa, dengan arti siapa yang baik di antara wanita-wanita itu. Gitu. Boleh 2, 3, atau 4. Boleh 2 atau 3, 4, tidak boleh lebih dari itu. Kemudian jika kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara mereka dalam giliran pembagian nafkah, maka hendaklah seorang saja yang kamu kawini, atau hendaklah kamu batasi pada hamba sahaya yang menjadi milikmu. Karena mereka tidak mempunyai hak-hak sebagaimana istri-istri yang lainnya. Yang demikian itu maksudnya mengawini 4 orang istri atau seorang istri saja, atau mengambil hamba sahaya lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya atau berlaku lalim, berlaku tidak adil. Nah ini ya gambaran bahwa ternyata gitu maksud dari ayat itu menurut tafsir Al-Jalalain adalah seperti ini. Jadi diberikan kesempatan oleh Allah katanya untuk kepada laki-laki sebagai haknya, tetapi diakhiri dengan kalimat bahwa kalau tidak bisa berlaku adil, itu memilih satu istri itu lebih baik, karena kalau itu tidak berbuat aniaya atau lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya, gitu. Karena kecenderungan kalau lebih dari satu karena bisa tidak adil itu, nah gitu ya. Kemudian selanjutnya bahwa surat An-Nisa ayat ini ya, ayat ketiga ini menggambarkan kepada kita bahwa ternyata itu merupakan sebuah pilihan kepada laki-laki, dan laki-laki berhak seperti itu ya, berhak. Tapi pilihan itu juga oleh Allah diberikan solusi, karena sifat kita itu mungkin tidak bisa berlaku adil seperti ayat yang lain yang pertama tadi dikatakan
ya dalam ayat pertama itu, kemudian diberikan solusi, maka itulah yang paling baik. Inilah yang paling baik yang dikatakan oleh Allah kepada kita, khususnya para laki-laki, ya. Nah, dalam penjelasan yang lain, Imam Nawawi mengatakan bahwa hak seorang istri itu kan di antaranya yang paling dominan itu 3 hal. Yang pertama, diperlakukan muasyarah bil ma'ruf, gitu. Kemudian yang kedua, adil, gitu ya, diperlakukan dengan adil oleh suaminya itu, dan dihadapi dengan sabar oleh suami. Jadi 3 hal. Jadi kewajiban suami terhadap istri itu dalam kitab An-Nawawi itu menekankan kepada seorang suami itu, pertama, memperlakukan istri dengan baik, dengan rasa cinta, dengan rasa kasih sayang, gitu ya, berlaku lemah lembut dan lain sebagainya, gitu kepada istri itu. Yang kedua, adil, gitu ya. Imam Nawawi itu mengatakan seperti itu. Yang ketiga, sabar, karena dalam sebuah hadis dikatakan bahwa apabila kita bisa bersabar, gitu ya, bisa bersabar kepada istri-istri kita, maka seolah-olah kita itu membangunkan sebuah tempat di surga nanti itu, ya, membangunkan tempat di surga untuk ditempati oleh kita, oleh seorang suami dengan istrinya itu. Nah, jadi Imam An-Nawawi menekankan bahwa pasal pertama, bahwa hak istri terhadap suami itu akhirnya dikerucutkan menjadi 3. Hak istri untuk mendapatkan kasih sayang suaminya, diperlakukan muasyarah bil ma'ruf, gitu. Yang kedua, diperlakukan secara adil oleh suaminya, dan yang ketiga, diberikan ya sikap kesabaran, gitu. Yang harus bersabar itu adalah si suami kepada istrinya. Konon dalam ayat yang lain dikatakan bahwa istri itu sebagai seorang makhluk yang lemah karena berasal dari tulang rusuk, katanya, tulang rusuk seorang suami, seorang laki-laki, gitu. Nah, karena tulang rusuk itu bengkok, gitu. Nah, dalam hadis disebutkan bahwa kalau kita ingin meluruskan yang bengkok itu, gitu, kalau kita tidak sabar, maka yang bengkok itu kalau diusahakan oleh kita diluruskan akan patah, gitu. Kalau tidak diluruskan juga, akan terus bengkok, gitu, kecenderungannya bengkok. Nah, oleh karena itu sifat sabar dibutuhkan oleh seorang suami, gitu ya, menghadapi istrinya itu. Jadi 3 hal, ya, kesimpulannya. Jadi muasyarah bil ma'ruf, kemudian adil, dan yang ketiga adalah bersabar. Nah, itu mungkin intinya akhir dari tafsir Al-Jalalain itu menggambarkan di dalam kitab ini sebagai sebuah pendapat dari Jalaluddin, ya. Ini karena tafsir Jalalain itu kenapa disebut Jalalain adalah dua-duanya namanya Jalaluddin, gitu. Jadi disebutlah tafsir Jalalain, tafsir yang dikarang atau yang disampaikan oleh 2 orang yang namanya sama, yaitu Jalaluddin. Nah, itu kira-kira yang bisa disampaikan untuk pertemuan hari ini, pagi hari ini, seputar kitab Uqudul Jen. Jadi intinya yang 3 tadi itu. Nanti penjelasannya berasal dari 2 ayat ini. Dalam kitab Uqudul Jan ini malah digambarkan ada beberapa sikap yang sangat hikayat kesabaran yang ditunjukkan oleh seorang suami itu ditunjukkan di sini
oleh sikap Nabi Ayub, ya, ketika Nabi Ayub itu adalah nabi yang diuji oleh Allah kesabarannya, diuji kesabaran sampai kepada titik, ya mungkin titik batasan kita mungkin tidak bisa itu seperti Nabi Ayub. Hartanya habis semuanya, kemudian anaknya, kemudian keluarga yang lain tidak memperhatikannya gitu. Kemudian termasuk juga badannya gitu ya, diuji oleh Allah dengan penyakit. Hanya tersisa satu istri gitu, istrinya saja ya yang pada saat itu menemani Ayub gitu ya, menemani Ayub. Dan kesabaran Nabi Ayub itu terhadap istrinya, terhadap terhadap masyarakatnya, terhadap penyakitnya juga, itu menunjukkan bahwa contoh kesabaran yang ditunjukkan oleh Nabi Ayub dicatat oleh Allah dalam Al-Qur'an sebagai Ayub itu adalah nabi yang memiliki kesabaran yang tinggi. Nah, seorang suami ya mungkin meskipun tidak seperti Nabi Ayub, tetapi harus mengambil pelajaran, mengambil sikap-sikap kesabaran itu seperti yang ditunjukkan juga oleh Nabi Ayub kepada kita. Ya, jadi itu yang sementara seperti itu dulu Pak Regi ya. Kajian kita intinya bagi para suami ini merupakan sebuah kewajiban. Kewajiban suami kepada istrinya melingkupi 3 saja kata ini disimpulkan oleh Imam Nawawi. Yang pertama muasyarah atau memperlakukan istri dengan baik sebaik-baiknya. Yang kedua berlaku adil kepada mereka. Yang ketiga adalah berbuat sabar ya. Bersikap sabar kepada para istri kita itu. Terima kasih. Sementara demikian, mungkin kita akan kembangkan lebih lanjut. Terima kasih Pak Regi, itu ya, Ibu-ibu, Bapak-bapak yang bisa disampaikan dalam kesempatan ini. Ya, baik, terima kasih Pak Ustadz Dadan. Jadi tadi dari pembahasan 4 kajian ini kesimpulannya adalah bahwa seorang suami harus dapat memperlakukan istri sebaik-baiknya, bersikap adil dan juga sabar ya. Jadi itu poin utamanya. Nah, ini kebetulan ada satu pertanyaan dari Ibu Yuniarti ya. Cukup panjang nih pertanyaannya, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, kewajiban suami terhadap istri harus diberlakukan dengan baik dan berbuat adil. Tapi ada seorang suami tidak adil terhadap istri, bersikap sama tanpa berat sebelah. Contoh, ada seorang suami istri pertama hanya 3 hari, giliran istri kedua 4 hari. Suka tidak adil dalam mencintai istri. Dalam mencintai istri, dunia dalam genggaman harus berjarak berlebihan, suka menimbulkan ketidakadilan. Begitu juga memberi nafkah, bagaimana solusinya kalau menemukan seperti ini. Ya, jadi itu ya mungkin bila masih terjadi ketidakadilan gitu ya dalam rumah tangga, bagaimana, Ustaz? Baik, terima kasih Bu Hajah Yuniarti ya. Memang inilah yang menjadi menjadi masalah yang dikaji oleh Imam Nawawi juga, bahwa ketidakadilan itu gitu ya sangat dekat gitu apabila istilahnya, mohon maaf ya, kalau berpoligami itu ya yang paling gitu ya, yang paling ditekankan itu adalah keadilan. Adil, berlaku adil itu jangankan gitu ya, seorang manusia biasa, Rasul pun gitu ya, dalam hal ini sebelum turun ayat yang tadi,
dikatakan bahwa Rasul pun merasa ragu, gitu ya, merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena memang tidak bisa menghilangkan perasaan, gitu ya, menghilangkan atau menyamakan perasaan antara istri-istrinya itu. Malah Rasul secara jujur mengatakan lebih mencintai Aisyah daripada yang lain. Kenapa lebih mencintai? Karena Aisyah memiliki kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh istri-istrinya yang lain. Gitu. Kelebihannya adalah mungkin bisa secara fisik, bisa juga secara karakter, bisa juga yang lain. Maka Rasul pun merasa tidak adil, gitu ya, merasa tidak adil kepada istrinya, sehingga turunlah ayat yang mengatakan bahwa tidak akan sekali-kali seorang suami itu bisa berlaku adil kepada istri-istrinya itu, sehingga gitu tidak boleh kita itu memperlakukan istri kita sehingga istri kita merasa terkatung-katung, ya istilahnya. Terkatung-katung itu tidak diperhatikan, tidak diberikan, tidak mendapatkan keadilan. Ya, misalnya malah kalau 4 dengan 3 itu dekat ya. Ini malah mungkin bisa saja seminggu tidak datang-datang kepada istrinya yang lain. Bisa saja seperti itu. Nah, itulah yang diancam oleh Allah gitu. Tidak boleh itu memperlakukan istri seolah-olah istri itu bersuami tapi merasa tidak bersuami. Gitu. Janda padahal bukan janda. Gitu. Ya, gitu. Jadi, nah itulah yang diancam oleh Allah kepada para suami. Ancamannya ya tentu saja diancam oleh Allah karena dia akan dicap sebagai orang yang zalim terhadap istrinya, sebagai orang yang lalim terhadap istrinya, sewenang-wenang terhadap istrinya. Bagaimana caranya kalau ada orang yang seperti ini itu dalam kenyataannya? Nah, itulah yang oleh Imam An-Nawawi diingatkan kepada para suami. Kalau engkau bisa berlaku adil, maka lakukan. Kalau tidak bisa berlaku adil, maka kata Imam An-Nawawi lebih baik, gitu. Malah di dalam Al-Qur'annya sebagai tafsiran Al-Qur'an menurut Al-Jalalain dikatakan bahwa wa in khiftum ala ta'dilu itu, ya, kalau kamu tidak bisa berlaku adil, itu takut, ya istilahnya ragu bisa berlaku adil, maka alla ta'dilu fawahidah. Maka janganlah engkau mengambil jalan untuk memperistri lebih dari satu. Gitu. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Nah itu di situ dikatakan gitu ya. Bukan kita tidak mengakui adanya poligami, tetapi menghindari karena tidak akan bisa bersikap adil itu kepada para istri-istrinya. Nah itu yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi. Maka Imam An-Nawawi mengatakan minimal seorang istri itu harus memiliki sikap gitu, yang 3 itu. Ya, jangan makanya jangan berlebihan itu seperti itu. Karena mencintai berlebihan biasanya akan menimbulkan ketidakadilan. Ya, jangankan istrinya yang lebih dari satu, istri satu saja kalau tidak adil kan tidak boleh juga. Oleh Imam An-Nawawi dikatakan seorang suami tidak adil bukan cuma dari sisi giliran, tetapi bisa saja dari sisi nafkah, dari sisi yang lain gitu ya, kepada anak, kepada ini dan lain sebagainya. Itu yang disebut adil. Jadi makanya dalam suami istri itu gitu. Suami istri itu atau pernikahan itu adalah sesuatu yang penting tapi tidak ada sekolahnya ini, yang sulit itu ya. Suami istri itu sulit itu. Sulit dalam arti karena tidak ada sekolah untuk suami istri gitu ya. Sekolah untuk berumah tangga itu nggak ada itu. Sulit itu. Bagaimana
sekolah berumah tangga itu. Karena itu menyatukan dua insan gitu yang mungkin berlainan. Secara fisik berlainan, secara mental juga mungkin berlainan. Makanya sebelum pernikahan itu Rasul kan mengingatkan kepada kita, apabila kita mau menikah maka menikahlah gitu dengan 4 hal, ya. Bisa menikah melalui 4 hal. Artinya sebelum kita menikah harus sudah meneliti dulu, ya, mengawasi, melihat dulu, ya, ta'aruf lah istilahnya, mengetahui apanya. Satu, yaitu ya mengetahui wajahnya. Boleh silakan kalau wajahnya dijadikan sebagai pilihan. Yang kedua, hartanya itu sebagai pilihan. Yang ketiga, keluarganya atau keturunannya. Yang keempat, agamanya. Kata Rasul, pilihlah pertama-tama agamanya. Karena yang 3 lagi, kalau agama sudah menjadi tujuan pernikahan, maka akan bisa dipenuhi, akan bisa dikuasai, atau itu akan seolah-olah menjadi sesuatu yang ada di dalamnya gitu ya, termasuk di dalamnya. Kalau kita sudah menikah karena agama, maka harta, wajah gitu ya, kecantikan, kemudian keluarga atau keturunan itu akan lama-lama ya, istilahnya lama-lama akan terasa bahwa itu memang ternyata hilang gitu, yang 3 itu. Tapi kalau agama akan tetap ada. Itu begitu ya. Kira-kira seperti itu. Maka itu. Ya, terima kasih atas jawabannya. Nah, karena kebetulan waktu juga ya, waktunya sudah lebih dari jam 6 ya. Ya, kolahin pas atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Haja. Terima kasih, Bu Haja. Jadi untuk mohon maaf ya. Jadi untuk kajian kepada Bapak dan Ibu sekalian, kami sampaikan juga bahwa kajian subuh rutin ya, kajian rutin subuh Khalifah untuk bulan Desember ini akan berakhir pada minggu ini ya, dan kajian subuh rutin akan kami lanjutkan lagi di bulan Januari nanti ya. Tetap disimak jadwalnya di medsos. Namun sebelum kajian rutin kami lanjutkan di awal Januari, insya Allah nanti di akhir tahun kami juga akan menyelenggarakan kajian lewat tabligh akbar lewat media Zoom ya, pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 pukul 15.30 sampai selesai, yang insya Allah akan diisi oleh Pak Ustadz Wijayanto, Pak Ustadz Teddy Haryadi, dan juga Pak Ustadz Aang Ridwan. Silakan di-capture atau dicatat meeting ID dan passcode-nya, karena meeting ID yang kami pakai buat tabligh akbar ini berbeda dengan yang biasa kami gunakan untuk di kajian subuh. Nah, mungkin demikian ya untuk acara kajian kita pagi hari ini. Kami lihat juga barusan telah hadir di tengah kita Bunda Pet dan Ustadz Wijayanto. Terima kasih telah ikut bergabung di kajian kami secara rutin ya. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang juga senantiasa rutin mengikuti kajian subuh. Semoga kita semua selalu berada dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, mari kami dari Khalifatur juga mohon maaf ya bila mana masih ada kekurangan dalam penyelenggaraan kajian subuh ini. Namun mudah-mudahan kami akan tetap dapat mengimprove dan memperbaikinya dari waktu ke waktu dengan dukungan dan umpan balik dari Bapak Ibu sekalian ya.
Mari kita sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.